Ada sebuah keluarga yang terdiri atas seorang sultan bernama Sultan Ismawa, seorang pangeran Raden Mas Angkasa, dan seorang putri Raden Ayu Citra yang tinggal di kerajaan Ganendra. Mereka merupakan keluarga yang bahagia. Seorang sultan bernama Sultan Hastanta dari kerajaan lain, yaitu kerajaan Sewandana, ingin menikahi Raden Ayu Citra, namun ditolak oleh Sultan Ismawa. Di suatu malam, seorang pembunuh merenggut nyawa sang sultan lalu pergi, meninggalkan mayatnya terbaring di kasur. Suatu hari, seorang dayang datang membawakan teh ke ruangan kerja sultan dan tanpa sengaja menemukan Angkasa berdiri di atas mayat ayahnya. Dayang bernama Airani tersebut sangatlah terkejut. Raden telah membunuh sang sultan. Angkasa yang masih dalam keadaan terkejut hanya bisa terdiam. Namun, Airani telah menemukan suatu cara untuk membuat keadaan tersebut menguntungkan dirinya. Saya ingin menawarkan kesepakatan. Nikahilah saya. Maka saya akan menutup mulut dan tidak ada satu orang pun yang akan tahu tentang hal ini. Apakah kau sudah gila? Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh seorang raja? Apalagi dia merupakan ayahku sendiri. Mungkin saja karena engkau haus tahta. Mungkin karena engkau menginginkan kekuasaan. Apapun alasannya, melihat Raden berdiri di atas mayat sang sultan sudah merupakan bukti yang lebih dari cukup bagi saya. Memangnya apa yang akan kau lakukan? Kau akan bilang pada orang-orang bahwa aku telah membunuh seorang raja? Dengarkan saya, tidak ada seorang pun yang akan mempercayai kata-katamu itu. Apakah Anda lupa bahwa kami para dayang selalu mengetahui apa yang terjadi di kerajaan? Tentu semuanya akan percaya kepada kami. Berita ini akan tersebar dengan cepat dan luas sampai ke seluruh masyarakat. Angkasa terdiam, memikirkan ancaman di balik tawaran kesepakatan tersebut. Baiklah. Beberapa hari kemudian, diadakan upacara penobatan gelar Sultan kepada Raden Mas Angkasa. Setelah upacara tersebut, para penghuni kerajaan dan masyarakat merayakan pernikahan antara Sultan Angkasa dan Airani. Selama pernikahan mereka, rasa sang sultan terhadap Airani hanyalah benci. Sang sultan memanggil para selir setiap hari untuk datang menghiburnya, sedangkan Airani mengacuhkannya karena hanya harta dan kekuasaan yang diincarnya. Tidak ada cinta yang tumbuh di antara mereka berdua. Gila, udah telat. Pagi hari aku pergi melewati jalanan ini, bersiap lewati tantangan lagi untuk dapatkan kisah berarti. Hari ini aku pergi, awali dengan secangkir kopi, disambut sang mentari.
pagi hari, membuat senyuman di hati kecil berharap harimu selalu seperti itu. Oh, hari yang indah jalani bersama dengan bahagia. Oh, hari yang indah hadapi tantangan dengan senyuman. Selamat pagi wanita cantik, pergi kemana jam 7 pagi. Teteh gelis dengan senyuman manis, salam kenal sang pujaan hati. Selamat pagi lelaki manis, pergi ke kota setiap hari. Pria necis tinggi berkumis tipis, salam kenal dari sang tuan putri. Bersama melaju cerita yang sangat berharga. Oh, hari yang indah yang teristimewa, penuh canda tawa. Oh, hari yang indah harus bersemangat jadi yang terhebat. Oh, hari yang indah harus bersemangat jadi yang terhebat. Oh, Cek suhu dulu ya, Mbak. Oh iya. Normal temperature. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya ada janji dengan Pak Jamal hari ini. Baik, atas nama siapa? Alina Velin. Oke, saya coba konfirmasikan ke Pak Jamal dulu ya. Halo Pak Jamal, Alina Velin sudah datang. Baik, baik akan saya sampaikan. Mohon maaf Mbak Alina, Pak Jamal saat ini sedang ada rapat. Mbak Alina mungkin bisa tunggu terlebih dahulu, duduk di sebelah sini ya Mbak. Oh iya, makasih Mbak. Sama-sama Mbak. Makasih Mbak. Salsabila Putri? Ya. Mbak Alina? Iya Mbak. Ya, Pak Jamal sudah siap menemui Anda, Mbak. Oh baik. Ya. Terima kasih Mbak. Nanti langsung menuju ke lantai 2 aja ya, Mbak, di ruangnya Pak Jamal. Oh iya, makasih Mbak. Sama-sama, Mbak.
Silakan masuk. Permisi Pak. Jangan duduk. Terima kasih Pak karena sudah bersedia untuk bertemu dengan Oke. saya. Bentar ya. Perkenalkan nama saya. Sana nih. Apa? Perkenalkan nama saya Alina Felin. Saya mahasiswa sastra Indonesia Pak. Kalau Bapak ingat beberapa hari yang lalu saya sempat mengirimkan draft cerita saya ke email Bapak ya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan lebih lanjut ya Pak. Jadi untuk cerita kali ini saya berencana mengangkat tema tentang fantasi kerajaan begitu Pak. Nah tokoh utamanya itu adalah seorang ratu yang pada awalnya dia dibenci oleh semua orang Pak. Namun pada akhirnya dia berhasil membawa sebuah... Ya. Saya sudah tahu ceritamu. Sudah saya baca. Ceritanya sih ya unik. Tapi gimana menjelaskannya ya? Kurang menarik. Lantas saran dari Bapak seperti apa ya? Saya sarankan kamu tambahkan unsur romance. Mampus gue. Tapi itu berarti saya harus mengganti cerita saya dong Pak. Asal kamu tahu saja. Saya ini sudah menerbitkan banyak sekali buku yang sukses. Saya tidak ingin untuk menerbitkan buku dari seorang mahasiswi yang belum berpengalaman seperti kamu ini, yang kemungkinan akan menodai nama baik perusahaan saya. Dengan kamu tambahkan unsur romance, itu akan menarik banyak orang untuk membaca bukumu, karena memang sedang ngetren. Tetapi saya ingin membawa tema tentang social justice Pak. Bayangkan. Ya, saya ngerti. Tapi kamu ngerti kan? Dengan kamu tambahkan unsur romance ini tidak akan mengubah inti ceritamu. Tapi ya, terserah kamu sih. Mau diterbitkan oleh saya atau tidak diterbitkan sama sekali. Karena jujur saja, kamu ini hanya seorang mahasiswi. Baik Pak, akan saya tambahkan di cerita saya. Good choice. Terima kasih Pak. Misi. Lin, kok cemberut gitu? Dulu, lu lagi kenapa? Sumpah ya, gue tuh sebel banget. Lo tau kan, tadi gue ada jadwal ketemuan sama si Pak Jamal, si penerbit buku yang kondang itu. Terus ya, gue tuh udah nunggunya lama ya. Terus gue baru ngejelasin skrip gue bentar, langsung dipotong. Lo tau gak sih si bapak itu bilang apa? Saya tidak ingin menerbitkan sebuah buku dari seorang mahasiswi yang tidak berpengalaman yang akan menodai nama perusahaan. Apaan coba? Gila. Mana gue harus ganti cerita gue dari awal lagi. Tapi ya Lin ya, namanya juga cari kerja. Lo kayak gitu kok. Bentar deh. Tapi lo tuh keren loh sambil diterima di penerbit besar kayak gitu. Apalagi kayaknya lo tuh belum ada pengalaman di bidang itu. Ya kalau kata gue mah ya Lin ya, itu aja, bersyukur aja dulu. Ikutin dong kata si Pak Jamal itu. Tapi gimana ya? Gue tuh frustasi banget. Lo tau kan perjuangan gue buat bikin ini cerita gimana? Kayak dari awal tuh ya gue gak pernah tidur cukup, begadang tiap hari. Makan juga apa, mie kopi, akademi gue berantakan. Terus ini apa lagi? Ketemu keluarga aja gak sempet coba. Nah gue tuh punya ekspektasi tinggi buat ini cerita. Terus apaan coba disuruh ganti dari awal? Sudah tak apa kawan, pagi, siang, dan malam kau tuliskan cerita. Mari bersenang-senang bersama teman-teman, lupakan semua derita. Ayo rasa bersama, ikuti alunan nada, cairkan suasana. Satu langkah ke
Lin. Wah, berangkat tuh waktunya. Lo tau kan, itu salah dari gue. Gak bakal ganti orang lain. Aduh, mau banget deh kamu. Jadi deh, atau gue traktir dulu ya? Lu mau gak? Ya harus lah. Oke, itu traktir ya. Berarti gue baru nambah satu lagi ya. Boleh, boleh. Tuh ambil aja semuanya yang lu mau. Boleh. Bentar ya, Lin. Apa dia sih? Aduh. Terbang dulu ya. Oke. Halo Pak, selamat sore. Oh, suruh kesana sekarang ya? Oke, baik. Oke, baik. Saya kesana sekarang. Oke, selamat sore. Siapa? Udah sampai mau galak kita ya? Iya, boy. Lu tau gak disuruh apa? Kenapa? Gue disuruh ke kampus sekarang, lagi siang. Duh, yaudah sana cepet berangkat. Daripada lo telat, nanti kemarin gue spek, bakalan gue lo ya. Iya. Ini gue kesana sekarang ya. Iya. Lo pasti bisa. Lo pokoknya harus semangat terus ya. Gue pergi dulu ya, Lin. Bye. Bentar, Kenapa? jangan lupa traktirannya dong. Iya, bawa ya. Gue ke kasih sekarang nih. Oke, hati-hati. Bye, cantik. Masukin semua mobil sini. Jangan aneh. Cepat masukin. Halo Pak, tolong Pak, kami Pak. Pak di sini ada penyanderaan Pak. Atas nama Alina Pak, Pak tolong di sini ada perampokan. Pelakunya memakai baju warna hitam dan juga topeng warna hitam. Pak tolong Pak, kami disandera. Mereka membawa senjata tajam Pak. Pak. Gak usah jadi pahlawan ya. Lo pikir kita takut sama polisi? Gak, Mbak. Lihat aja kalian nanti. Kalian semua bawa ketangkap. Takut pergi yuk. Oh, ini HP lo nih. Ini HP lo. HP lo! Hah? HP lo! Turunkan senjata Anda. Lo yang turunin senjata lo! Atau gua tembak nih cewek! Niki udah hari ke-7. Iya, Baginda Ratu loh tidak bangun-bangun. Sejak dibawa ke sini, masih saja sakit. Kalau sampean menanti tidak Baginda Ratu bangun. Ya enggak lah. Baginda sudah bangun nih. Lo siapa? Lo Mulan bukan sih? Kenapa baju lo kayak gitu? Lo itu apa Baginda? Loh ya saya Mulyani, Dayang Baginda Ratu, sejak menikah dengan Sultan Angkasa. Dayang, kenapa kamu manggil aku Baginda Ratu? Loh iya, nama Baginda ialah Ratu Airani. Kerajaan ini bernama Kerajaan Ganendra. Ya, tabib mengatakan Baginda mungkin akan mengalami sedikit hilang ingatan. Tapi ya tidak apa-apa, saya di sini akan selalu siap membantu. Enggak, Pak. Nama gue Alina. Gue bukan ratu apapun. Baginda Ratu gimana? Emang di Indonesia masih ada ratu ya? Di sini yuk Kerajaan Ganendra. Sekitar 7 hari yang lalu, Baginda Ratu dan juga Sultan Angkasa pergi ke Kerajaan Sewandana untuk suatu perjanjian bilateral. Tetapi kereta kuda Baginda mengalami kecelakaan. Baginda tiba-tiba dibawa dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kami semua sangat khawatir. Baginda tidak akan terbangun lagi. Tapi syukurlah, sekarang Baginda baik-baik saja. Ya walaupun sedikit hilang ingatan.
Baginda sebaiknya minum terlebih dahulu, nggih. Iki. Monggo. Bagaimana Baginda? Apakah tidak sesuai dengan selera Baginda? Udah enak kok Mbak. Cuma masih agak pusing aja. Oke. Kalau Mbak Mulyani nggak keberatan, aku boleh lanjut tidur nggak Mbak? Oh, tentu saja boleh. Baginda beristirahat terlebih dahulu, nggih. Selamat pagi Baginda Raja. Ya, pagi. Saya datang membawa kabar bahwasannya Baginda Ratu telah terbangun. Telah terbangun? Iya Tuan. Saya tidak butuh informasi itu. Tidak penting bagi saya. Lebih baik dia lenyap saja dari muka bumi ini. Dari sana. Satu lagi. Itu penjagaan di sisi timur. Tolong ditingkatkan ya. Baik, penjagaan ditingkatkan di sisi barat Tuan. Timur. Baik, di sisi timur. Ya. Baik. Jangan ketuker ya. Ya, baik. Ya. Tuan. Oh ya, makasih Mbak. Iya. Oh, iya. Duduk. Ya. Iya. Oh, maaf ya Mbak. Mbak Mulyani. Oh, nggih. Aku pengen ketemu Sang Sultan. Mohon maaf, Baginda. Pengen ketemu. Aku ingin menemui Sang Sultan. Mohon maaf, Baginda. Sepertinya Sang Sultan sangat sibuk ya. Dia juga kurang ramah. Apalagi jika diganggu saat bekerja. Baginda Ratu boten napa-napa. Tetapi seharusnya dia senang dong menemui istrinya yang sehabis sakit. Lagi pula, kalian sudah mendandani aku cantik ini. Kenapa Mbak? Apakah aku tidak diperbolehkan bertemu dengan Sang Sultan? Oh, tidak. Tentu saja boleh. Tapi kami para Dayang hanya khawatir kepada Baginda. Oh, tidak perlu khawatir Mbak. Aku janji aku akan berperilaku baik kok. Tolong ya Mbak Mulyani kan baik. Oke, baiklah. Tetapi alangkah lebih baiknya Baginda sarapan terlebih dahulu ya di ruang makan. Oke Mbak. Oke, mari Baginda. Oh ya, makasih ya Mbak. Jadi rencananya Ya, silakan masuk. di sini di bagian utara itu akan dibangun panduan Tuan. Nah, untuk bagian selatan Baginda sendiri. Raja, niki Baginda Ratu sudah siuman dan ingin menemui Baginda Raja. Biarkan dia masuk. Suamiku. Suami? Siapa yang kau sebut suami? Bukankah aku ini hanyalah sebuah umpan? Tadi di bagian luar gimana? Umpan? Bagian barat itu akan dibangun bendungan Tuan. Karena Sorry, di situ ada- umpan? Maksud lu apaan sih? Ada apa dengan kau? Apakah kecelakaan kemarin itu membuat kamu semakin menyebalkan? Bahkan sekarang saya lihat kamu berbicara berbagai bahasa yang saya sendiri belum pernah mendengar sebelumnya. Tapi kan harusnya kamu senang, apalagi aku habis sakit. Saya di sini sama Wisnu sedang mengerjakan tugas yang penting. Ini tugas negara ini. Dan kamu datang mengganggu saya. Lebih baik kamu keluar sekarang. Kurang ajar tuh orang. Mentang-mentang dia sultan. Merasa paling berkuasa apa ya? Saya bilang keluar. Apa kamu tidak mendengar saya? Ayo Mbak. Timur udah kan? Di Timur, Ya. di timur sendiri sesuai perintah Tuan. Mbak, nonton apa Baginda? Si Sultan kenapa orangnya dingin banget sih? Dingin? Oh, mohon maaf Baginda, saya tidak mengerti. Maksudku, mengapa Sultan orangnya begitu dingin? Oh, sepertinya nggih. Sebelum menikah dengan Baginda Ratu, Sultan Ismawa, bapaknipun dari Sultan Angkasa, ditemukan tidak bernyawa di kantor yang ia tempati sekarang. Akhirnya Sultan Angkasa menjadi sultan di umur yang sekarang.
Saya juga kasihan ya. Oh begitu, benar. Istananya dibangun tahun berapa, Mbak? Oh, menurut pengetahuanku ya, Baginda, sepertinya dibangun tahun 1600. Oh, tua banget. Itu apa, Mbak? Oh, kalau itu adalah Mbak, keraton. ayo kita masuk yuk. Aku mau duduk. Kenalin, nama aku Alin. Airani. Kamu tidak melihatku, Airani? Permisi yang mulia, sepertinya Baginda Ratu mengalami hilang ingatan. Baginda Ratu, beliau adalah Raden Ayu Citra, adik dari Sultan Angkasa. Oh, jadi kamu benar-benar tidak melihatku, Airani? Kalian lagi ngapain? Aku juga ingin belajar. Aku juga ingin belajar seperti Citra. Baiklah. Mulyani, biarlah Baginda Ratu belajar tata krama sebagai semestinya ya. Oh nggih, baik. Jika begitu, saya Mulyani undur diri nggih. Mulai dari apa dulu? Baik, bagaimana kalau kita mulai dari yang paling dasar? Cahayung laku kui ono adape, apa meneh lewat ngarep tiang sepo. Awak embung kok ngomong derek langkung, laku alan-alan sing penting kelakon. Sedurung mangan ngucap syukur marang Gusti, mangan nganggo tangan ojo karo ngadeg. Ra oleh ngomong apa meneh karo kuyong, sawise mangan ojo lali langsung ngombe. Tata krama kuwi dilakoni saben dinane, supaya uripmu iku tentrem adamaya. Tata krama kuwi dilakoni saben dinane, marang tiyang sepuh utawa sek luwih enom. Saiki tak ajari maca aksara, iki hono cara kodho tasawala. Pada jayanya maka potong, kabeh iki jenenge aksara Jawa. Tata krama kuwi dilakoni saben dinane, supaya uripmu iku tentrem adamaya. Tata krama kuwi dilakoni saben dinane, marang tiyang sepuh utawa sek luwih enom. Langitnya mendung ya, Mbak. Nggih, betul Baginda. Mbak Mulyani, Nggih. itu siapa, Mbak? Sugeng sonten Baginda Ratu, Mbak Mulyani. Yes, sugeng sonten Selir. Oh, saya ini Baginda Ratu, Selir yang terpilih pada malam ini untuk melayani Baginda Sultan. Permisi ya, Baginda. Ya ampun, sampai ada selai-selairan sama gue. Jadi tradisi setiap harinya nanti Sang Sultan Angkasa akan memberikan sebuah bunga, kemudian diberikan kepada Selir. Yang mendapatkannya akan menjadi Selir di hari itu. Jadi Sultan Angkasa bebas memilih perempuan setiap harinya. Nggih, betul Baginda. Saya rapikan terlebih dahulu nggih, Baginda. Baginda terlihat sangat cantik di sini. Mbak Mulyani, Nggih, wonten napa Baginda? apakah Mbak Mulyani senang bekerja di sini? Tentu saja senang. Di sini kehidupan Mbak Mulyani sangat terawat. Yo, berkat Sultan dan juga Baginda Ratu. Tapi, apakah Mbak Mulyani tidak rindu dengan keluarga di rumah? Tentu saja tidak. Orang-orang di istana ini sudah seperti keluarga sendiri. Terutama Baginda Ratu. Sudah saya anggap seperti anak sendiri. Istana ini sangat indah ya, Mbak. Betul. Semenjak
kerajaan dipimpin oleh Sultan Ismawa di sini terlihat sangat asri, makmur, rakyatnya juga sangat sejahtera. Oh, benarkah? Benar. Semenjak Sultan Ismawa memerintah kerajaan ini, di sini hidupnya sangat nyaman. Dan terutama pendidikan untuk laki-lakinya sangat berkembang sampai sekarang. Oh, kalau begitu, bolehkah aku berjalan-jalan keluar, Mbak? Tentu saja boleh. Tetapi alangkah lebih baiknya izin dulu ke Sultan Angkasa. Oh iya. Tapi bagaimana ya, Mbak, agar dia bisa lebih hangat ke aku? Sepertinya karena Baginda Ratu senang terhadap kehidupan rakyat, Sultan Angkasa tentu saja akan senang mendengarnya, Baginda. Baginda tidak usah khawatir. Oh, kalau begitu bisa antarkan aku bertemu Sultan, Mbak? Oh, tentu saja boleh. Mari Baginda, saya antarkan. Oh, tidak usah dibantu. Aku bisa sendiri. Nanti kamu cek ya sini, terus nanti kamu rapin situ ya. Ini apa? Begini. Kukira Citra sudah melatihmu untuk berperilaku dengan baik. Tetapi, inikah caramu untuk menarik perhatianku? Sultanku, aku ingin berjalan-jalan keluar. Ada apa dengan kau? Aku ingin berjalan-jalan keluar. Bukankah kau lebih menyukai kemewahan yang ada di istana ini daripada alam luar? Lagi pula, mengapa saya membiarkanmu pergi dan merepotkan para penjaga saya itu? Ya, memang ku akui istana ini sangat indah. Tapi tetap saja, aku lebih menyukai pemandangan di luar. Dan aku akan janji, aku tidak akan merepotkan siapapun. Izinkan aku pergi ya, suamiku. Mengapa kau tiba-tiba ingin sekali pergi keluar? Tentu saja karena aku adalah seorang ratu. Aku adalah ratu bagi masyarakat di luar sana. Tentu saja dengan aku berjalan-jalan keluar, menanyakan kabar mereka, kita bisa lebih tahu tentang kabar mereka dan apa yang bisa kita bantu. Bagaimana? Tak aku sangka, ternyata kau memiliki sejengkal pun kebaikan. Baiklah, jika itu maumu, tapi ingat, Iya, apa? untuk tidak merepotkan siapapun. Oke, aku janji. Terima kasih, Sultanku. Aku Oke. janji, aku tidak akan merepotkan siapapun. Ya, Makasih ya. jangan merepotkan siapapun ya. Janji. Wisnu. Apa yang terjadi dengannya? Jujur, saya tidak begitu mengerti, Tuan. Namun, melihat Tuan Angkasa dan Putri Airani seperti itu, saya mulai menyukainya, Tuan. Aku juga. Desanya sangat asri ya. Aduh, desa ini memang terlihat sangat asri dan juga nyaman. Oh, sudah sampai ya. Saya juga akan lebih dahulu ya, Baginda. Oh iya, Mbak. Ya, sebentar. Sugeng siang, Yang Mulia. Sugeng siang, Bu. Monggo Yang Mulia, sini ya, Ten Griya kula. Monggo Yang Mulia. Wah, rumahnya indah sekali ya, Bu. Matur nuwun Yang Mulia. Silakan duduk. Oh iya. Niki, monggo Yang Mulia. Ya. Bagaimana keadaan kerajaan Yang Mulia? Sebenarnya suami saya itu seorang prajurit, namun memang sudah jarang bertugas semenjak kematian dari Sultan Ismawa. Tapi warga Ganendra sungguh senang Yang Mulia semenjak kedamaian beberapa tahun ini. Syukurlah, keadaan di kerajaan sangat baik, Bu. Saya hari ini juga senang karena bisa bertemu dengan warga sambil berjalan-jalan. Tidak Yang Mulia, kami yang sungguh senang karena Yang Mulia mau mengunjungi kami. Sugeng siang, Bu. Sugeng siang. Enten surat. Matur nuwun, Mas. Ye, sami-sami.
Apakah surat itu ditujukan untuk Ibu? Iya, Yang Mulia. Tapi nanti saja membukanya. Oh, tidak apa-apa, Bu. Dibaca sekalian saja. Surat itu sepertinya penting. Sebetulnya saya menunggu suami saya pulang, Yang Mulia, supaya beliau dapat membacakannya untuk saya. Karena saya memang kurang pandai membaca. Oh, kalau begitu boleh saya bacakan saja, Bu? Yang Mulia bisa membaca dengan lancar. Oh, sejak saya diangkat menjadi ratu, saya diwajibkan untuk bisa membaca, Bu. Mari, biar saya bacakan. Monggo, Yang Mulia. Wah, sepertinya ini surat dari orang tua Bu Suryani. Oke. Suryani, pripun kabar, Nduk? Bapak karo Ibu kangen banget karo kowe, Nduk. Nang kene sawahe asupan akeh. Berarti akeh untunge, Nduk. Nang kono piye? Piye kabare Joko, bojomu? Niki lak Joko to sing macakne. Yo, semoga waras-waras kabeh yo. Sesuk-sesuk nek wis lowong, boleh karo bojomu yo, Nduk. Bapak Ibu kangen. Wah, sepertinya orang tua Bu Suryani sangat sayang ya kepada Bu Suryani. Matur nuwun sangat, Yang Mulia. Kula seneng iki. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Monggo saya antar, Yang Mulia. Mari, Bunda. Wah, itu suara apa, Mbak? Itu deh. Sepertinya suara Dari sini, Mbak. Ayo. Yes, sudah. Selamat siang, Bu. Saya Ratu Airani dari Kerajaan Ganendra. Selamat siang, Baginda Ratu. Senang sekali bisa menyambut kedatangan yang mulia Ratu di rumah ini. Monggo, Iya. silakan Mulia. Hari Assalamualaikum ya. Justru saya yang senang, Bu, karena bisa dapat kesempatan untuk berkunjung di sini. Monggo, Ratu. Iya, Bu. Wah, alunan musiknya sangat indah ya, Bu. Nika putra kula, itu anak saya yang mulia Ratu. Sejak kecil, ia memang senang berminat musik. Namun, ia terakhir tidak bisa melihat. Saya turut prihatin, Bu. Tapi tidak apa-apa, Yang Mulia. Justru kami yang sangat senang, Yang Mulia, mau mengunjungi rumah kami ini. Karena masyarakat lain tidak demikian, Yang Mulia. Mengapa begitu, Bu? Iya, memang seperti itu, Yang Mulia. Karena pelayanan begitu, hindari pakai bau sial, katanya. Tapi hal tersebut tidak benar, Bu. Iya, saya juga tidak percaya, Yang Mulia. Karena saya yakin anak saya merupakan berkat bagi saya. Kalau begitu, apakah saya boleh bertemu dengan anak Ibu? Boleh, kan, Yang Mulia? Sebelah sini. Siapa itu? Perkenalkan, namaku Airani. Airani? Yang Mulia Ratu Airani? Benar. Ngapunten Yang Mulia. Siapa namamu? Nama kula Satria Yang Mulia. Senang sekali Yang Mulia Ratu Airani dapat berkunjung ke tempat tinggal kami. Tapi mohon maaf Ratu, keluarga kami kurang bisa menyambut Yang Mulia Ratu dengan baik. Ngapunten Ratu. Oh, tidak. Justru saya yang senang karena saya bisa berkunjung dengan rumah ini. Lagi pula, saya datang ke sini dan juga disambut dengan alunan musik yang indah. Alat musik menika nggih Yang Mulia. Iya. Alat musik menika aranipun angklung Yang Mulia. Alat musik menika sudah saya mainkan sejak kecil, sudah seperti sahabat saya sendiri. Kalau begitu, bolehkah aku mendengar sebuah lagu? Baik, tentu saja Yang Mulia.
Kamu keren. Permainan kamu sungguh luar biasa, Satria. Sungguh kamu mempunyai bakat yang luar biasa. Seharusnya seluruh dunia tahu kamu memiliki bakat seperti ini. Matur nuwun Yang Mulia, mendengar Yang Mulia Ratu Airani menyukai permainan yang saya mainkan, saya sudah sungguh bahagia. Matur nuwun Yang Mulia. Oh, tidak. Bakat kamu sungguh luar biasa. Seharusnya semua orang bisa melihat ini. Matur nuwun Yang Mulia, tetapi itu tidak perlu. Orang-orang tidak akan suka ketika mereka melihat saya. Tidak, Satria. Tentu saja mereka akan suka. Matur nuwun Yang Mulia, tetapi kenyataannya tidak. Masyarakat sekitar sini kurang bisa menerima keberadaan saya di sini. Bahkan ibu saya saja harus kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau belanja sayuran untuk keluar rumah. Ngoten Yang Mulia. Hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, Satria. Semua orang pantas untuk diberlakukan yang sama. Diskriminasi seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi pada siapapun. Matur nuwun Yang Mulia. Yang Mulia Ratu Airani memang sungguh-sungguh baik. Begini, kerajaan akan mengadakan pesta beberapa hari lagi. Dan aku ingin kamu tampil di atas panggung. Akan aku pastikan kamu cukup nyaman untuk berada di atas panggung. Dan aku pastikan juga tidak akan ada seorang pun yang bisa mengganggu kamu dan ibumu. Apa itu benar Yang Mulia? Satria, Le, kamu harus melakukannya. Ibu dukung saya. Bagaimana, Satria? Baik Yang Mulia, saya bersedia. Akan saya lakukan yang terbaik untuk Yang Mulia Ratu. Bangga sama kamu, Le. Nuwun Ibu. Terima kasih, Satria. Terima kasih, Bu Satria. Matur nuwun sangat, Yang Mulia Ratu. Matur nuwun Yang Mulia. Terima kasih atas kebijaksanaan engkau, matur nuwun. Cuacanya sedikit panas ya, Mbak. Enggak, walaupun terlihat ada angin sepoi-sepoi. Iya. Mbak Mulyani. Kenapa Baginda? Siapa lelaki itu? Oh, beliau adalah Sultan Hastanta, raja dari kerajaan Sewandana, calon suami Raden Ayu Citra, Baginda. Hah? Calon suami? Iya, betul. Mbak, antarkan aku ke kamar Citra sekarang. Oh baik, akan saya antarkan. Citra. Kamu tidak pernah bilang padaku bahwa kamu akan menikah. Bagaimana kamu bisa tidak? Benar. Kamu yang ingatan, Airani. Ya, aku akan menikahi Sultan Hastanta. Berapa umurmu, Citra? Aku 15 tahun. Citra, kamu masih terlalu muda untuk menikah. Masih banyak hal yang bisa kamu lakukan, misalnya mengejar pendidikan. Lagi pula, jarak usia antara kalian berdua. Tidak. Kamu tidak mengerti, Airani. Tidak, Citra, kamu masih terlalu muda untuk menikah. Terlalu muda katamu. Umurku sudah cukup untuk menikah, Airani. Kamu lihat, banyak wanita di luar sana yang bahkan lebih muda. Apa kamu mencintainya? Begini, pernikahan ini aku dengan Sultan Hastanta akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Tidak, bukan itu pertanyaanku, Citra. Apakah kamu mencintainya? Sekarang aku berpikir mungkin pernikahan itu nggak harus selalu didasari dengan namanya cinta, Eran. Tidak bisa seperti itu, Citra. Bayangkan, kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu, bahkan seluruh hidupnya, dengan pria seperti itu. Apakah kamu yakin?
Maafkan aku. Kamu tahu, Mas Angkasa yang merancang semua ini, dia nggak pernah tanya apa mau aku atau pendapat aku, Citra. Tidak apa-apa. Sekarang aku tanya sekali lagi. Apakah kamu mencintainya? Bagaimana aku bisa mencintai? Apakah kamu masih ingin menikahi Sultan Hastanta? Tidak, Irani. Bagus, Citra. Sekarang aku ingin kamu bernafas dengan tenang. Kemudian yakin bahwa kedepannya aku akan membantu kamu untuk menyampaikan kepada angkasa bahwa kamu tidak akan menikah. Tidak apa-apa, Citra. Kamu yakin ini bisa berhasil, ya? Tentu saja, Citra. Kamu hanya perlu yakin aku akan ada di sampingmu. Aku akan selalu mendampingimu, Citra. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Oke? Terima kasih. Sama-sama, Citra. Hai. Ada apa? Jadi tadi pagi aku mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan beberapa anggota masyarakat, dan sejujurnya aku memiliki ide agar kita bisa lebih mensejahterakan Apapun idemu itu, tak ingin ku dengarkan. Bagaimana kalau aku bilang aku ingin kita membangun sekolah yang menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas dan juga sekolah untuk perempuan. Untuk apa membangun sekolah-sekolah? Ganendra, kerajaan yang sekarang kalian tinggal ini merupakan kerajaan yang besar yang memiliki banyak sekolah-sekolah untuk mengajarkan para lelaki itu untuk menjadi pemuda yang cerdas. Dan menurut saya, itu sudah merupakan kemajuan yang sangat besar. Tapi kenapa hanya laki-laki? Kami sebagai seorang perempuan tidak hanya diciptakan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kami juga memiliki kapasitas yang cukup untuk menerima informasi dan juga memanfaatkannya. Maksudku, ayolah, kalau kamu melihat di luar sana ya, perempuan di kerajaan ini itu masih buta huruf. Betul, Mas. Mas sendiri tahu kan, Mulyani dan dayang-dayang di sini tidak ada satupun yang mampu membaca ataupun menulis, Mas. Usul kalian bagus juga. Dan tidak hanya masalah jenis kelamin. Sesungguhnya penyandang disabilitas di negara ini juga menerima ketidakadilan yang sama. Mereka dianggap membawa sial, dipersulit ketika berbelanja, bahkan dikucilkan. Hak-hak asasi mereka benar-benar dilindas. Sebelumnya, aku memiliki kesempatan untuk bertemu dengan salah satu anak yang dia tidak bisa melihat, namun memiliki bakat yang bagus dalam salah hal musik. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki impian dan potensi, dan kita menyia-nyiakannya begitu saja. Baiklah, saya rasa usul kalian bagus juga. Dan mungkin akan saya bicarakan dulu dengan Pak Wisnu ya. Terima kasih, Sultanku. Ya. Gelisah ini kian menyerang.
kesempatan untuk nyatakan cinta, menjadikan dia permaisuriku, duniaku, tempatku berteduh, mengungkapkan rasa hidup bersamanya. Aku akan lindungi hatinya, jadi perahu tempatnya bersandar. Tempatku bersandar. Ya, silakan masuk. Mohon maaf apabila hamba telah mengganggu Baginda, namun para selir sudah siap untuk dipilih. Suruh mereka pulang dan berhenti untuk datang. Baik Baginda. Satu hal lagi. Panggilkan Airani untuk datang ke sini. Baik Baginda. Sekarang ya. Ada apa, Mulyani? Ada apa, Mulyani? Dari tadi kamu bersikeras untuk membantuku siap-siap. Aku bisa sendiri. Wati, apa Mulyani yang menyuruhmu ke sini? Bukan yang mulia, namun Baginda Raja telah meminta kehadiran Baginda Ratu di kamarnya. Baik, kalau begitu tolong sampaikan, aku akan segera ke sana ya. Baik yang mulia. Ada apa lagi? Airani, silakan duduk dulu. Jadi sebenarnya ada hal yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Kenapa tidak besok saja? Aku udah lelah. Baiklah, ada apa? Bagaimana harimu? Ya, hariku cukup baik. Oh iya, pembangunan sekolah hari ini berjalan dengan lancar. Kerja bagus. Iya, kerja bagus. Iya, saya ingin mengadakan pesta sehubungan dengan kepulangan dan kesehatanmu. Kenapa tiba-tiba? Sungguh, semenjak saya jadi sultan, saya jarang sekali mengadakan pesta. Ya, tidak sesering ayah saya dulu. Bagaimana menurutmu? Baiklah, aku merasa terhormat. Oh iya, Iya, apakah kamu yakin akan menikahkan Citra dengan Sultan Hastata? tentu saja. Aku ingin kamu membatalkan pernikahannya. Pernikahan itu merupakan hubungan bilateral antara kerajaan Sewadana dengan kerajaan Ganindra. Tidak, tapi Citra adalah keluarga kita. Dia adalah adikmu, Angkasa. Kita tidak bisa buru-buru dulu, karena saya dan Sultan Hastanta telah menyepakati pernikahan tersebut. Tapi pernikahan bukanlah kegiatan politik. Apakah kamu sudah menanyakan pendapat Citra tentang kegiatan ini? Apakah kamu tahu bahwa Citra tidak ingin dinikahkan dengan Sultan Hastata? Ini Sultan, Citra masih sangat muda. Dia berada pada usia yang sangat mudah dimanipulasi orang lain. Apalagi Sultan Hastata. Masih banyak yang perlu ia lakukan. Dia masih perlu belajar banyak hal, baik dari kita maupun dari orang lain. Biarkanlah dia tumbuh besar dan pada akhirnya memutuskan sendiri dengan siapa dia akan menikah. Bagaimana? Usulmu bagus. Saya harus segera membatalkan pernikahannya dan meminta maaf pada saudari saya. Terima kasih, Sultan. Airani. Iya. Hari ini aku sangat lelah. Mungkin apakah kamu keberatan untuk
untuk tidur denganku malam ini? Tidur denganmu? Maksudnya di satu kasur yang sama? Iya, satu kasur. Kau kan istriku. Right. Kayaknya aku malam ini mau tidur di kamarku dulu sendiri deh. Aku belum siap. Belum siap? Iya. Maksudnya belum siap gimana ya? Airani? Entah harus bagaimana, apakah yang ku rasakan, katakan pada dirinya. Jantungku berdegup kencang bahwa aku punya rasa. Ini kan rasanya cinta yang tak mungkin ku hiraukan. Oh angkasa, haruskah ku pendam rasa ini dalam dada? Ingin ku tatap matanya dan berkata, angkasa, aku cinta padamu. Semesta bantulah takdirkan kita bersama. Angkasa, Airani cinta padamu. Bersama tulisan kisah cinta kita untuk selamanya. Setiap ada di dekatku, jantungku berdegup kencang. Ingin ku genggam tangannya, mendekatnya di pelukku. Senyum manis mempesona, tatapan indah buatku jatuh cinta kepadanya. Oh angkasa, haruskah ku pendam rasa ini dalam dada? Ingin ku tatap matanya dan berkata, angkasa, Airani cinta padamu. Semesta bantulah takdirkan kita bersama. Angkasa, Airani cinta padamu. Bersama tuliskan kisah cinta kita untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk Selamat siang, Tuan Angkasa. Wisnu, tolong antarkan surat ini ke Kerajaan Sewandana, ke Sultan Hastanta. Baik Tuan, surat ini akan saya sampaikan ke Sultan Hastanta. Mohon maaf tadi, di kerajaan apa Tuan? Sewandana. Kerajaan Sewandana, Sultan Hastanta. Ya, Hastanta. Baik. Jangan ketuker ya. Baik. Bagus, sebentar lagi kerajaan tersebut akan menjadi milikmu. Tenang saja Tuan Hastanta, Angkasa akan melakukan pesta dalam beberapa hari lagi. Di saat itulah kita bisa menyerang mereka. Pestanya terlihat meriah. Ayo Citra. Iya, kamu dengan siapa saja di sini ya nih? Sini, oh itu ada Satria. Dia anak laki-laki yang sebelumnya aku ceritakan. Ah, aku ingat. Ah, mau bertemu dengannya? Boleh. Ayo. Selamat
Selamat malam Satria. Ini aku Airani. Selamat malam Yang Mulia. Saya sudah mengenali suara ratu. Oh, kalau begitu kenalkan. Ini adik Sultan Angkasa, namanya Citra. Selamat malam Satria. Perkenalkan, nama aku Citra, adik dari Sultan Angkasa. Selamat malam Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Satria. Umur kamu berapa Satria? Umur saya 16 tahun. Oh, berarti Mas Satria, aku boleh panggil kamu Mas Satria? Boleh Yang Mulia. Semoga kalian berdua bisa menjadi teman baik ya. Kita akan berteman baik. Kalian boleh lanjut ngobrol dulu. Aku izin bertemu dengan tamu sana dulu ya. Dadah. Sultan Angkasa, bagaimana keadaan kerajaan Ganendra? Bagus, bagus. Semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian pembangunan juga lancar. Oh, Ya, kalau seperti itu. begitu apa kabar Putri Citra ya? Saya permisi sebentar ya. Oh, baiklah. Hai, Hai. kamu terlihat... I'm alright. I look hot. Maaf, Oh, maksudku apa yang mau kamu katakan? iya. Tadi saya ingin bilang bahwa kamu terlihat menawan sekali malam ini, Airani. Oh iya, dia masih mikirnya gue Airani. Ada apa? Mari kita tonton pertunjukannya. Matur nuwun Yang Mulia. Mengapa Sultan dan Ratu mengundang orang sepertinya ke pesta? Aku juga tidak tahu. Bagus. Dansa? Dansa? Iya.
Waktu aku belajar di luar itu, aku sempat mempelajari sebuah dansa. Mari aku ajarin. Jadi tangan kanan kamu sebelah sini, Iya. tangan kiri aku sebelah sini, terus tangan kanan kita. Iya. Terus kaki kanan kamu maju. Mundur. Maju. Oke. Iya. Terus kita gerak ke sebelah sana, kamu mundur, kita ke sebelah. Terus kamu mundur. Bisa? Bisa. Angkasa. Sebenarnya apa yang sebelumnya terjadi? Mengapa kamu begitu dingin padaku? Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maksudmu? Gak usah pura-pura nggak tahu. Ada apa? Seseorang telah membunuh ayahku. Hah? Kau sungguh tidak tahu? Ikut aku. Entah siapa, mereka pandai menutup kejadian tersebut. Aku menemukan mayatnya di ruang kerjaku. Disitulah kau datang ke ruangan seorang dayang. Aku tidak membunuh ayahku, namun kau berasumsi hal tersebut. Aku tidak dapat berbuat apa-apa karena aku tahu bila perkataanmu tersebar, maka semua orang akan mempercayaimu. Kau mengancamku dengan sebuah pernikahan untuk memiliki kekayaan dan kekuasaan. Kau tidak pernah sekalipun bersikap baik padaku, pada Citra, Mulyani, Wisnu, atau siapapun itu. Saat itu, Sultan Hastanta mengirim surat kepadaku tentang perjanjian untuk menikahi Citra. Aku tertarik akan kesepakatan itu. Jadi, kita berjalan ke kerajaan Sawandana dalam kereta kuda yang berbeda. Petir menyambar di depan kudamu. Kusir yang membawa keretamu tidak dapat mengendalikan kuda. Sebenarnya, aku melihat hal tersebut terjadi. Namun aku sangat amat membencimu, Airani. Kau dibawa pulang kembali ke istana. Aku berharap kau tidak bangun lagi dan aku bisa bebas. Dengerin aku dulu. Dengerin aku dulu, Angkasa. Dengarkan. Itu bukan aku, Angkasa. Bukan kamu, katamu. Saya rasa saya tidak memiliki alasan yang kuat untuk bisa mempercayamu lagi, Rani. Tapi, apakah kamu tidak lihat apa yang sudah aku lakukan selama ini? Dari awal, aku sudah berusaha untuk berubah. Berubah, katamu. Sikap kamu sepertinya berubah, katamu. Kamu minta untuk membangunkan sekolah perempuan itu? Oke, saya turutin. Kamu minta untuk jalan-jalan melihat alam luar? Oke, saya turutin. Kamu minta untuk membatalkan pernikahan adik saya? Adik saya! Oke, saya turutin. Sekarang kamu mikir, itu untuk kerajaan ini atau untuk kamu, Airani? Sebentar, dengarkan aku dulu. Walaupun kamu sudah menjadi sepenuhnya seseorang yang baru, yang bahkan saya baru kenal, tetapi kamu tetap yang menghancurkan hidup saya malam itu, Airani. Tapi itu bukan aku. Aku Alina dari tahun 2022. Aku bukan Airani yang pernah menyakitimu, Angkasa. Menurutmu, kenapa aku rela bersusah payah melakukan semua itu? Menurutmu kenapa aku mau bersusah payah
mendengarkan semua cerita-cerita dari Citra maupun dari orang lain, dan aku berusaha menjadi... Ya saya nggak tahu. Kamu tuh aneh. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Enggak, bukan itu maksud. Tapi aku mencintaimu, Angkasa. Permisi, aku butuh darah. Ku coba untuk ungkapkan, namun engkau tak hiraukan. Ku coba sampaikan semua diriku pada dirimu. Ku coba jelaskan ini semua, berharap kau tidak salah paham. Angin dan sunyi menjadi saksinya. Diriku bukan seperti yang engkau ku harap kita bisa bersama-samanya, bersama arungi gelapnya malam. Ku tahu diri ini yang telah kau benci. Maafkan aku kepadamu, kasihku. Selamat malam, Baginda. Lama tidak berjumpa denganmu. Sungguh luar biasa kau bisa mengadakan pesta yang begitu mewah. Sultan Hastanta, senang bisa melihatmu di sini. Tetapi saya tidak ingat ya, untuk mengundang kamu datang ke pesta saya. Tepat sekali. Siapakah yang ingin mengundang mantan calon adik ipar sepertiku, bukan? Mantan calon adik ipar? Mikir, Anda ini terlalu tua untuk menjadi seorang adik ipar. Tertawalah selagi kau bisa, Angkasa. Apa yang sebenarnya kau coba katakan? Aku harus mencari istriku, Airani. Permisi. Tunggu dulu. Aku belum selesai denganmu. Ada informasi penting lainnya yang ingin ku sampaikan padamu. Ayahandamu, akulah yang membunuhnya. Karena si tua bangka bodoh itu tidak menyetujui pernikahanku dengan Citra. Camkan ini, Angkasa. Apapun dan siapapun yang menghalangi langkahku pasti akan mati. Kau mau apa? Kau yang menantangku? Kau yang membunuhku? Tapi sebelum itu, saksikan kematian dari Airani, istri tercintamu itu. Sial kau! Airani! Airani, awas!
Mbak bisa membuka matanya, Mbak? Mbak bisa mendengar suara saya nggak, Mbak? Mbak. Subhanallah. Mbak. Pak, saya Mulan, kontak darurat Alina. Oh, Mbak gimana? Mulan ya? Iya, Alinanya sedang di dalam, Mbak, sedang di meja operasi, Oh. sedang operasi. Mbak Mulanya bisa tunggu sini dulu ya, tenang dulu ya. Oh, tunggu sini Iya, dulu, nggak Pak. apa-apa. Silakan Duduk. duduk, silakan. Mbak Mulanya, ini apanya Alina? Saudara? Oh, saya teman dekatnya Alina, Pak. Teman dekatnya. Dia habis ketembak, terus sekarang masih Iya. belum sadar. Saya khawatir banget, Pak. Aduh. Lin, lo udah sadar. Lo tiduran aja dulu. Lo masih baru banget sadar, Lin. Oke, ya Allah, Lin. Akhirnya lo sadar juga. Ya ampun. Ini gue di mana? Loh, gue balik. Hah, balik? Lo sekarang tuh lagi di rumah sakit. Tadi lo habis nyelamatin banyak banget orang, Lin. Sumpah lo keren banget. Lo berani buat ngorbanin diri lo sendiri demi orang lain. Wah, Lin. Wah, gue sakit banget sumpah. Lo masih sakit ya? Lo istirahat aja dulu. Terjadi perampokan di Cafe Barisco. Pelaku adalah 2 orang pria dan 1 wanita. Korban yang bernama Alina Velin tertembak di kepala saat sedang melakukan panggilan 110. Alina Velin, wanita yang kepalanya tertembak saat perampokan kemarin di Cafe Barisco, telah menerima perawatan medis di rumah sakit dan telah dilaporkan dalam kondisi stabil. Hidup itu bermakna. Keputusan kitalah untuk membuatnya bernilai atau tidak. Berada di Ganendra, aku merasa seperti di rumah sendiri. Bertemu orang baru, berkontribusi kepada masyarakat, berusaha menjadikannya tempat yang lebih baik, terutama bagi para perempuan dan tunadaksa. Meski muram diriku telah kembali ke duniaku sendiri, di mana aku tak lagi bisa bertemu Citra, Mulyani, Satria, para dayang dan menjaga istana, dan angkasaku. Aku pasti akan menjalankan apa yang telah kupelajari dari sana ke dunia ini. Dunia di mana kita telah melupakan arti sebenarnya dari etika dan sopan santun, serta seni dari budaya kita sendiri. Sekarang, bab dari hidupku, atau dalam hal ini hidupnya Airani, telah ditutup. Untuk saat ini, aku akan menulis bab baru dalam hidupku. Sebuah bab di mana aku akan menjadi diriku sepenuhnya dan mencari kebahagiaan. Namun, rasanya hampa tanpa dia. Dia yang mengajariku bahwa seseorang bisa merubah diri menjadi lebih baik. Mengajariku cara tegas dan berdiri untuk diriku sendiri. Mengajariku untuk melindungi orang-orang yang berharga di sekitarku. Kak, aku lupa bawa bukunya. Boleh di sini aja nggak, Kak? Oh iya, nggak apa. Dia yang secara tak terduga telah mengajariku cara mencintai. I will miss you, Angkasa. Misi Kak, maaf boleh tanda tangan nggak? Iya, aku ngefans banget. Aku baca buku Kakak. Iya, makasih ya. Oke. Atas nama? Sky aja. Oh, oke. Tapi nggak usah pakai aja. Iya. Thank you banget ya Kak. Aduh, Oke, maaf. makasih ya, udah. Iya. Senyum manis mempesona, Tatapan indah buat jatuh cinta kepadanya. angkasa. Haruskah ku pendam rasa ini dalam dada? Ingin ku tatap matanya dan berkata, angkasa, cinta padamu. Semesta bantulah takdirkan kita bersama. Angkasa, Airani
bersama tuliskan kisah cinta kita untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya.